monthly reading teman-teman, general reading. Jadi ini bacaan bulanan ya, bulan Juni ini teman-teman buat kalian semua. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia. Jadi ayo disimak teman-teman ya, dan semoga bacaan ini bisa jadi pemacu ya, semangat buat teman-teman semua untuk jauh lebih ya oke lagi ya, dan semangat lagi buat ngadepin hidup ini di bulan Juni ini. Bulan ke-6 teman-teman ya, udah setengah jalan, setengah tahun ya di tahun ini. Dan semoga perjuangannya kalian ya, dan apa yang sudah kalian lakukan di bulan-bulan yang sebelumnya bisa menuai hal-hal baik di bulan-bulan selanjutnya, termasuk di bulan ini ya, karena pasti usahanya kalian udah maksimal banget. Dan yang masih belum merasa maksimal, gak usah kecil hati gitu kan ya. Karena apa? Karena kita masih dikasih kesempatan sama alam semesta ini untuk memperbaiki diri, sehingga hal-hal baiknya yang kita lakukan ya nanti ini bakalan bisa menuai hal-hal yang baik. Amin ya. Yuk sekarang kita baca. Sekarang buat siapa sih? Oh, Taurus ya, buat teman-teman Taurus. Buat teman-teman Taurus yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, ayo ya subscribe yuk. Tapi yang lebih penting daripada subscribe sebenarnya adalah konsistensi dari kalian mendengarkan video-video tersebut, agar ya bisa menikmati banget perubahan-perubahan hidup kalian ke arah yang jauh lebih baik. Karena channel yang ketiga ini adalah audio sound therapy. Jadi buat kalian semua yang ingin atau menghendaki perubahan hidup yang ke arah yang jauh lebih baik ya, merilis yang namanya trauma-trauma yang kalian rasakan gitu kan ya, atau buat hidup jauh lebih bersemangat lagi ya, wake up morning ya, wake up morning rutin ya, atau ya apa ya kalian boleh lihat di sana, cek playlistnya, lihat videonya teman-teman, dan klik yang dimana memang kalian butuhkan. Oke ya, Taurus, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I reply with a beautiful word for you. Oke, di bacaan ini kita bakalan baca untuk overall keuangan, percintaan, kesehatan, hal-hal yang mungkin terjadi, dan saran-saran buat ngadepin bulan ini seperti apa ya. Kita lihat yang pertama, overall di bulan ini seperti apa sih buat kalian semua ya teman-teman Taurus. Kita lihat Juni ini ya, apa sih yang potensi-potensi yang bakalan hadir atau terjadi gitu ya. Kita lihat ada komitmen, family, dan juga ada power di sini. Bulan ini adalah bulan dimana ada perjuangan ya, ada perjuangan, tapi bagusnya lagi ada bantuan sih teman-teman. Cuman ya akan jauh lebih baik kalau misalkan kita juga tetap tenang ya, karena ini pancingan-pancingan mood ini naik turun juga pasti ada ya, ada komitmen di sini ya teman-teman. As long as kalian sebenarnya jaga komitmen dengan baik ya, tidak tergoda-goda sama sesuatu yang sifatnya sesaat, yang bisa membuat emosi kalian naik turunnya juga sesaat ya, ini bakalan baik ya. Potensi ada pengkhianatan ada, tapi kalau misalkan kita bisa apa sih kayak melindungi diri dari awal dan udah tahu gitu kan ya kayak begini ya, pastinya oke. Apa sih yang harus dilakukan ya, nanti kita lihat di saran-saran ya. Jaga pola hidupnya kamu juga jauh lebih baik di bulan ini, karena ada potensi-potensi problem-problem di seputar perut ya teman-teman, yang patut banget untuk diwaspadai. Bagusnya ada banyak sekali tawaran-tawaran atau peluang-peluang ya yang kalian mungkin bisa pertimbangkan. Jadi bisa dipilih ya, tapi pilihnya juga mesti matang ya teman-teman ya, matang, nggak usah terlalu terburu-buru, pilih dengan baik, karena ini tawarannya banyak nih teman-teman ya. Tawarannya lumayan banyak ya. Bulan ini fokus di family ya, karena kemungkinan besar keluarga juga membutuhkan perhatian yang lebih banyak ya daripada bulan-bulan yang sebelumnya teman-teman ya. Fokus di keluarga ya, karena bisa jadi kamu adalah orang yang gampang banget ya kepikiran kalau misalkan ada masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga. Nah ini jangan sampai malah jadi bubrah gitu ya teman-teman. Akan jauh lebih baik menguasai diri, menguasai perasaan, karena memang paling gampang banget kita terpengaruh atau dipengaruhi atau moodnya kita unstable gitu kan ya, karena orang dekatnya kita atau family atau keluarganya kita ya. Jadi belajar menguasai diri, menguasai perasaan supaya jauh lebih jernih ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu fokus ya, ini dia kadang-kadang kehilangan fokus karena memang problem-problem yang hubungannya dengan keluarga ini memang membutuhkan effort yang sangat luar biasa banget, right ya. Seperti itu. Emosi juga perlu dijaga teman-teman ya, belajar untuk mengendalikan emosi ini penting banget bulan ini ya, karena memang
Ya kadang-kadang kehilangan kontrol sebagai seorang manusia ya, karena kita masih manusia biasa, wajar gitu kan. Tapi jangan sampai ini jadi kayak emosinya kamu mendominasi kamu gitu ya. Jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Gak usah negatif thinking dulu gitu ya. Survive boleh, karena bulan ini memang kemungkinan besar untuk hal-hal yang sifatnya keuangan juga mesti survive dulu ya di bulan ini. Tapi nggak usah khawatir karena ada banyak peluang-peluang atau tawaran-tawaran ya, seperti itu. Bukan berarti nggak bisa diatasi gitu loh teman-teman ya. Bahkan mungkin bulan ini ada pencapaian yang jauh lebih baik daripada bulan-bulan yang sebelumnya, amin ya. Oke ya, ini overall di bulan ini seperti ini teman-teman. Overall di bulan ini seperti ini ya. Kita bakal lihat untuk yang selanjutnya ada apa dulu nih ya. Kita lihat untuk keuangan kamu kayak apa sih ya. Keuangannya kamu ini penting gak sih teman-teman ya. Banyak yang nanya gitu kan ya, keuanganku dong kak gitu. Nah ini ya, bulan Juni ini keuangannya kalian kayak gimana sih ya. Mudah saja bagiku. Alright, ada perubahan nih teman-teman ya. Transformation, passion ya, charm, open hearted ya. Ini adalah banyak transformasi atau perubahan-perubahan yang mungkin kamu alami ya di bulan ini. Kalau untuk masalah-masalah keuangan gitu kan. Jadi kalau misalkan perubahan ada ya nggak usah ditunda gitu loh. Ya apa yang bisa kamu kerjakan terlebih dahulu, ya udah kerjakan terlebih dahulu, jangan ditunda. Toh nanti juga akhirnya kalau itu udah selesai kamu tuh lega gitu loh teman-teman ya. Mesti sabar gitu kan, mesti sabar di bulan ini ya. Nggak gampang secara keuangan, tadi sudah keluar juga ya di pertama overall bahwa di bulan ini mesti survive dulu gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, as long as kamu bisa sabar, bisa lebih beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, mengerjakan langsung gitu kan ya, tek gitu kan, selesai ya, pasti ada kemudahan di sana. Dan tidak menutup diri gitu bahwa kemungkinan besar ya apa yang kamu kerjakan selama ini kan itu aja. Jadi begitu ada perubahan jangan kaget, nggak usah kaget, tapi langsung bisa beradaptasi, melihat peluang-peluang. Apalagi tadi ada tawaran-tawaran yang juga lumayan ya, bisa dipertimbangkan di bulan ini, seperti itu. Ini buat keuangan kamu ya, jadi diri sendiri ya, jadi diri sendiri. Oke, sekarang kita akan menuju setelah keuangan untuk relationship ya teman-teman ya. Relationship ini kita bakalan bagi jadi 3. Buat kalian yang jomblo, buat kalian yang udah punya pasangan atau have relationship ya, atau berkomitmen dengan seseorang, atau yang ketiga ini adalah buat kalian yang menjalani satu relationship tapi complicated gitu loh teman-teman ya. Jadi kayak ruwet lah gitu ya. Seperti itu. Kita mulai dari yang jomblo terlebih dahulu ya, buat kalian yang jomblo terlebih dahulu ya. Oke, kita lihat buat yang jomblo ada attachment wise ya. Ini hati-hati terperosok ke hal-hal yang kurang baik ya, karena ada pengaruh-pengaruh lingkungan yang mengajak-ajak gitu kan ya, untuk mempengaruhi ke arah yang jauh lebih kurang baik lah ya, ibaratnya kayak begitu. Jadi jangan terjebak sama kesenangan-kesenangan sesaat gitu kan. Kalau misalkan, kalaupun misalkan gitu kan pekerjaan sama relasi ya, hubungan dengan keluarga gitu. Keluarga dalam artian kalau buat kalian yang jomblo ya, keluarga ini bisa jadi orang tua atau saudara atau apa gitu kan ya, diseimbangkan teman-teman. Jangan sampai timpang untuk terlalu berani boleh gitu kan, tapi nggak nekat gitu. Jadi ada remnya tuh masih ada gitu ya. Pikirkan tentang apa yang kamu lakukan sekarang ini bakalan kamu tuai nantinya gitu kan. Sekarang ini mungkin nggak langsung dirasakan efek-efek yang mungkin kalian pilih sekarang, tapi nantinya nextnya ya ini pasti akan mempengaruhi. Jadi ya pastikan untuk apa sih, untuk tahu batas diri, tahu kondisi diri, tahu batasan diri ya. Selalu pilih hal-hal yang baik dalam hidup ya. Boleh berteman dengan siapa aja, tapi tetap teman-teman ya arahnya tetap yang baik lah ya, kayak gitu. Karena kalau misalkan kita udah mulai membuka celah ya untuk hal-hal yang gak baik ya, pasti nantinya bakalan berada di satu lingkungan yang gak baik pula, akan terseret ke sana gitu. Entah kenapa akan menarik ya ke pergaulan-pergaulan yang seperti itu gitu loh ya, seperti itulah. Oke, ini buat kalian yang jomblo ya. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang punya relationship ya, have relationship ya, yang punya pasangan, yang punya komitmen juga.
hubungan on off ya. Buat kalian yang sedang mengalami hubungan yang on off, teman-teman ya, coba dipasrahkan deh. Ini serius nih. On off bolak-balik gitu kan ya. Masalahnya sama terus-terusan berulang-ulang gitu kan. Dipasrahkan bukan berarti kamu nggak ngelakuin apa-apa ya teman-teman. Kadang ada orang yang pasrah tapi nggak ngelakuin apa-apa gitu kan, isinya doa terus-terusan gitu kan, tapi dalam kenyataan tidak melakukan apa-apa. Tapi kamu dalam nyata melakukan apa-apa tapi tidak pernah yang namanya memasrahkan segala sesuatunya pada yang maha kuasa, yang melakukan doa dan sebagainya, itu juga percuma gitu. Jadi dua-duanya itu penting banget. Doa disertai dengan usaha disertai dengan doa ya, seperti itu akan membuat benar-benar ke jalan yang jauh lebih baik. Jadi ini masalah gitu kan, bolak-balik terjadi hal yang sama gitu. Kalau udah hal yang sama kayak begini, caranya kayak gimana? Ya diselesaikan gitu kan. Diselesaikan dengan cara apa? Diselesaikan dengan cara adem kepalanya. Jangan dua-duanya itu kesulut emosi. Yang satunya ngomong, ya satunya lagi ikutan gak mau kalah ngomong gitu kan ya. Jadi kan seperti apa ya jadinya kan ambiar semuanya gitu kan ya. Jadi kadang-kadang juga kayak gitu, belajar deh membuka hati teman-teman, membuka hati, melepaskan hal-hal yang memang perlu dilepaskan, prinsip-prinsip yang tidak membawa kebaikan teman-teman. Ya belajar untuk difleksibelkan, bukan berarti lalu harus ikut arus, gampang terpengaruh, harus menurut dia gitu, enggak gitu. Punya prinsip itu bagus, tapi kalau prinsip ini pada akhirnya membuat kamu menjadi nggak karu-karuan ya, setidaknya adalah revisi sedikit gitu ya. Belajar membuka hati ya, supaya apa? Supaya kamu bisa melihat dari sudut pandang yang luas. Oke ya teman-teman, kalau itu adalah sesuatu yang memang harus dilepaskan, sesuatu hal yang gak bawa kebaikan buat hidup kamu, ya belajar dilepaskan. Tetapi kalau misalkan ternyata itu adalah sesuatu yang membawa kebaikan ke dalam kehidupan kamu, dan kamu belajar dari sana banyak, membawa pemahaman yang sangat luar biasa baiknya, ya belajarlah untuk memasrahkan dan berusaha ya. Tetap berusaha tetapi memasrahkan hasilnya, seperti itu. Oke ya. Ini buat kalian yang have a relationship ya. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang punya hubungan yang agak sedikit rumit gitu kan ya, atau yang rumit lah ya. Kita lihat yang rumit-rumit. Yang rumit-rumit ini berkaitan dengan hal-hal yang kiranya ini kayak sesaat ya. Bisa jadi temen tapi ada demen gitu. Bisa jadi teman lagi ada demen gitu. Jadi ya apa sih ya, lebih ke kayak ya masing-masing itu pasti punya yang namanya, kalau misalkan kita berhubungan dengan seseorang ya, mau temen, mau sahabat, mau siapapun lah, pasangan lah ya, apalagi buat kalian yang lagi ruwet lah hubungannya ya, pasti mau yang namanya berbuat terbaik sama orang yang kita sayang gitu. Nah baik ini kadang-kadang punya persepsi yang lain-lain gitu kan. Di pikiran aku baik, belum tentu loh di pikirannya kamu baik teman-teman, sebaliknya pun juga kayak begitu. Nah sayangnya baik ini kan versinya masing-masing di pikirannya masing-masing, dan saking kita pingin yang terbaik buat orang yang kita sayang ya, ini malah kita nggak melibatkan gitu loh untuk bersama ya, dengan dalih macam-macam gitu kan. Nanti kalau misalkan bikin capek, bikin lelah, bikin terluka dan bla 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 gitu kan. Ya, ini malah jadi complicated, malah jadi mengundang pikiran-pikiran yang macam-macam gitu. Jadi ya ayo ya. Ya ayo belajar bersama. Ini kayak potensi-potensinya seperti itu. Ada kejenuhan ya, kebosanan. Ada juga beberapa teman-teman yang mungkin mengalami satu hubungan yang dari teman gitu kan ya, menjadi lama-lama suka ya. Ini juga bisa teman-teman ya. Jadi diputuskan dengan baik, pikirkan dengan baik lagi ya, jangan terlalu terburu-buru, karena siapa tahu itu hanyalah kayak kesenangan sesaat gitu ya, suka sesaat, ketertarikan sesaat yang ya nantinya bisa disesali gitu loh ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini buat kalian yang have a complicated relationship ya. Lalu kita akan menuju ke kesehatan kamu seperti apa. Kesehatan kamu ini hati-hati sama
sakit-sakit yang selama ini itu kayak apa sih, nggak kelihatan tapi padahal udah ada gitu loh teman-teman ya. Jadi jangan menganggap baik-baik aja kalau misalkan badannya kamu tuh nggak enak atau nggak baik-baik aja ya. Karena apa? Karena yang tahu ya diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain atau tetangga kita nggak ngerti kesehatan kita atau badannya kita kayak gimana, right? Jadi yang bisa melindungi diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi pastikan ya buat kalian semua, coba deteksi kalau memang ya badan kalian sudah menyuarakan hal-hal dimana kalian itu mesti mendengarkan ya hal tersebut. Ya dengarkan dengan baik, karena badan kita tuh pinter banget teman-teman, punya alarm yang sangat luar biasa banget. Jadi bisa membangunkan kita. Nah kadang-kadang ya orang dibangunin itu mau bangun apa enggak gitu kan, milih tidur lagi, milih cuek, pura-pura nggak ngerti gitu kan, atau mau bangun ya, mau bangun, mau yang namanya mengolah itu untuk menjadi hal yang jauh lebih baik lagi ya. Kadang badannya kita udah ngasih warning, cuman kitanya aja yang kadang-kadang ngeyel ya. Apakah kamu salah satunya yang ngeyel? Seperti itu ya. Oke, ini untuk kesehatan teman-teman. Sekarang kita bakal lihat untuk hal-hal yang mungkin terjadi ya. Kita lihat untuk hal-hal baik dulu, potensi-potensi hal-hal baik yang mungkin terjadi. Ada apakah ini? Ini adalah tentang apa yang kamu kerjakan ya. Vision ya. Vision ini adalah tentang apa yang kamu kerjakan teman-teman. Jadi kemungkinan besar di bulan ini ya, ini ada apa sih, kayak hasil ya, hasil yang bisa kamu rasakan. Jadi berhasil. Jadi apa yang kamu lakukan selama ini, apa yang kamu bangun selama ini ya, pengorbanannya kamu yang sudah kamu lakukan ya, yang sudah kamu luar biasa lah gitu kan. Perjuangannya kamu tuh gak sia-sia gitu loh teman-teman. Pada akhirnya ini menuai hal-hal yang baik ya. Dan juga bisa jadi ada bantuan nih teman-teman. Jadi ada bantuan dari hal-hal yang mungkin orang melihat kamu melakukan yang terbaik ya, terketuk hatinya juga ya. Ada bantuan lah, yang jelas ini ada bantuan yang membantu kamu ya, sehingga pencapaian jauh lebih baik di bulan ini ya. Ini hal-hal baik yang mungkin terjadi. Nah sekarang kita akan menuju setelah hal-hal baik ya, kita lihat potensi hal-hal yang perlu kamu cegah nih. Potensinya apa sih ya, ada terjadi apa gitu loh ya. Kita lihat potensi-potensi terjadi apa. Oke, ada ketidakadilan yang kemungkinan terjadi ya di bulan ini berkaitan dengan environment atau lingkungan sekitarnya kamu yang melakukan ini. Jadi ada yang memunculkan gitu kan, satu tindakan yang memunculkan perasaan-perasaan di mana kamu merasa diperlakukan gak adil. Nah, kalau udah kayak begini gimana caranya? Ya ayo bergerak gitu loh teman-teman. Jangan cuma diem aja kalau diperlakukan tidak adil, tapi juga tidak frontal ya. Artinya menyampaikan tidak berarti harus marah-marah gitu kan ya. Menyampaikan sesuatu hal atau melakukan sesuatu hal bukan berarti harus dengan emosi ya, dengan hal-hal yang menunjukkan ya. Kadang-kadang kita nggak perlu yang namanya menunjukkan integritas kita itu dengan kemarahan ya, dengan ketenangan, dengan keademan ya. Orang bakalan bisa menilai ya segala sesuatunya itu dengan memang apa yang memang patut gitu loh dilihat ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, inilah yang ibaratnya perlu dicegah ya, kurang lebih seperti ini di bulan ini. Sekarang kita lihat ya teman-teman, saran-saran buat ngadepin bulan ini nih seperti apa sih ya. Saran-saran untuk kamu ngadepin bulan ini buat teman-teman Taurus ya. Kita lihat saran-saran buat kamu. Kita ya nggak akan pernah dapat pengalaman baru kalau kita nggak bisa yang namanya membuka diri ya. Selalu yang namanya punya pikiran, jalan ke depan tapi nengoknya ke belakang, pasti kejedot ya kan ya. Belajar untuk melepaskan hal-hal yang memang sudah berlalu ya. Punya ketakutan itu boleh, namanya juga manusia gitu, tapi jangan sampai ketakutan ini menghalangi kamu untuk bisa jadi lebih maju gitu loh dalam hidup. Jadi ya lepaskan yang lama supaya yang baru bisa masuk, seperti itu. Termasuk pengalaman hidupnya kamu. Belajar dari pengalaman masa lalu akan jauh lebih baik ya kan, untuk bisa menjadi satu tuntunan ya di masa-masa kita sekarang dan di masa yang akan datang. Lalu juga fokus aja sama apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Nggak perlu yang namanya terlalu mikirin apa yang dikatakan orang atau kita menjudgment orang seperti apa dan bagaimana ya. Intinya adalah kita melakukan yang terbaik, pasti hal-hal baik juga akan terjadi. Kalau kita fokus sama apa yang dikatakan
omongan orang atau kita mengatakan apa sama orang, kita fokusnya akan benar-benar habis ya, energi-energi yang kurang baik pun juga akan datang gitu loh teman-teman. Jadi buat apa ya, itu nggak ada meaningnya pula gitu loh buat kita ya. Kita memfokuskan diri kita ke arah yang jauh lebih baik, punya pikiran yang baik, punya jiwa yang baik ya, punya hati yang baik, dan melakukan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang lainnya pun juga akan jadi baik. Kalau kita ya sudah selalu bilang, kenapa ya kak, aku tuh udah melakukan yang terbaik gitu kan, aku tuh udah begini, tapi kok terus-terusan dikhianati dan sebagainya dan bla 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 ya. Oke, ternyata pikiran yang baik tidak cukup teman-teman ya. Rasa ya, tubuh fisik, tubuh pikiran, tubuh jiwa ini harus sinkron tiga-tiganya. Nah, caranya kayak gimana? Caranya ada banyak banget. Salah satunya dengan subscribe dan dengerin channel ketiganya Oracle Card Indonesia. Di sana ada audio sound terapi, teman-teman ya, brainwave, binaural ataupun apapun yang istilah-istilah yang kamu bisa dapatkan ya di sana. Kalau bingung boleh tanya di sana teman-teman. Ya, dengarkan berulang-ulang ya. Supaya apa sih? Supaya kita bisa perbaiki diri. Karena kita adalah orang yang diberikan sama alam semesta ini luar biasa pinternya, pandainya, smartnya gitu kan, ini segala sesuatu sudah disediakan ya di badannya kita. Tinggal kita mau mengolah itu dengan baik apa enggak gitu loh ya. Jadi kalau kamu mau hal-hal baik terjadi dalam hidupnya kamu ya, bukan hanya melakukan hal baik, apa yang kamu pikirkan juga mesti baik, apa yang kamu rasakan juga mesti baik gitu kan. Segala sesuatunya berkesinambungan ya. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu di bulan ini ya, dan semoga cerita-cerita ini bisa membawa kebaikan ke dalam kehidupannya kamu, kehidupannya aku juga gitu. Ya, sama-sama baiknya. Kita bakalan jumpa lagi di next month ya, dengan cerita yang berbeda, dan semoga ceritanya juga jauh lebih baik daripada bulan ini ya, dan semoga kalian bisa menjalani bulan ini dengan semangat, dengan kebaikan ya. Tetap semangat ngadepin bulan ini. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.